Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita kepada Allah SWT bahwasannya di pagi yang cerah ini kita ngobrol opini pagi. Arafans Mahfudin channel dan semua kaum muslimin dan muslimat, mari kita renungi surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, pasti akan kutambah nikmatku. Barang siapa yang kufur atas nikmatku, pasti akan diazab dengan azab yang pedih. Oleh karena itu, para fans sahabatku, mari mulai hari ini kita renungi, jangan kita galau, jangan kita pusing dan lainnya. Jika hari ini, detik ini tak punya uang, jangan bingung. Tak punya rumah, jangan bingung. Kenapa? Karena ada nikmat dan yang lebih nikmat, ada bahagia yang lebih bahagia, yaitu nikmat iman, sehat, dan walafiat, serta nikmat Islam dan nikmat cinta bernegara, negara kesatuan Republik Indonesia. Sebab kenapa? Sebab fenomena yang ada sekarang ini di anak-anak sekarang ini, terutama di kaum wanita, kaum mak-mak, kaum ibu, kalau tak punya uang katanya galau, dan bahkan rumah tangganya bisa berantakan dan lainnya karena galau, karena ekonomi. Padahal kalau kita tadi perhatikan surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah SWT mengingatkan kita syukur. Ditambah lagi, la in wa in ta'udu nikmatallah la tusyuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, pasti kau tidak dapat menghitungnya. Contoh saudaraku, mari kita perhatikan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pertama, kita bayangkan rambut kita, ya, coba kalau tanpa ridho Allah dan izin Allah, rambut kita mungkin bertahun-tahun udah ngambai sampai tanah. Tapi saking sayangnya Allah, rambut kita terpelihara sepantasnya. Yang kedua, dua mata kita, bayangkan bisa melihat sesuatu yang indah. Dengan bisa melihat ini, nampak merasakan kebahagiaan. Andai mata ini, detik ini sama Allah dikehendaki tak bisa melihat, melek tapi tak bisa melihat, bagaimana? Masya Allah, itu ribuan nikmat. Kalau diuangkan itu ribuan miliar. Belum dua alis kita yang indah. Orang setiap memandang kita, yang laki-laki tentunya pasti ganteng, yang wanita pasti tentunya cantik. Coba kalau alis kita nggak ada rata, Masya Allah, seremnya kita kalau dilihat. Yang ketiga, coba dua lubang hidung kita, bayangkan indahnya hidung kita. Coba napas, oksigen CO2 bisa kita hidup untuk sirkulasi pendorong dan mendorong darah merah dan darah putih. Bayangkan, sungguh nikmat. Jika Allah berkehendak detik ini, bayangkan kalau hidung kita lubang yang ngangap ke atas. Masya Allah, itu kalau hujan repot amat kita, benar-benar bawa ember, dan lainnya. Demikian saudaraku, nikmat itu baru hanya 3, belum sampai ujung kaki. Oleh karena itu, mari kita kembali pada kebahagiaan, pada hakikat hidup, bahwa hidup kita ini adalah
wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Ya, menurut jalan mensyukuri kita supaya menghitung nikmat Allah. Yang kedua, tujuan hidup adalah untuk beribadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa syu'uban liqaba ila ta'aruf inna akramakum indallahi atqakum. Jadi itu pun bagian merupakan ibadah, saling mengenali, ta'aruf, supaya kita kenal siapa diri kita dan mengenali lingkungan kita, sekitar kita, supaya ibadah kita makin bertambah. Oleh karena itu, Al-Fakir dari tim Republik Dakwah mengajak, yuk mulai saat ini kita selalu merenung dan merelung. Sebab kalau kita tak sempatkan merenung dan merelung, khawatir kita bablas, khawatir kita tak pernah ada rem. Insya Allah dengan merenung dan merelung, bahwa orang yang dikatakan kekasih Allah aja, manusia yang diteladankan, Nabi besar kita Muhammad SAW, usianya sampai 63. Kita belum tentu sampai situ. Kalaupun lebih udah bonus. Oleh karena itu, merelung, berapa usia kita yang terpakai hari ini semenjak kita balik. Supaya apa? Supaya kita ketika kita telah tiada wafat, kita akan mendapat nikmat kubur atau mendapat siksa kubur. Kalau mendapat nikmat kubur, tentunya kesananya pun yang namanya sebut ya yaumul masyar, yaumul hisab, dan keputusan terus yaumul mizan, yang terakhir keputusannya neraka atau surga. Insya Allah dari mulai kita pertama di alam yang ketiga, pertama alam rahim, alam dunia, dan alam kubur, nikmat kubur atau siksa kubur, disitulah kita yang akan merasakan kita bahwa dunia ini adalah bukan semata untuk mengejar fata morgana, harta, tahta, jabatan yang disebut hamba harta, hamba jabatan, hamba lainnya, tetapi bukan hamba Allah. Tapi kalau kita hamba Allah, tentunya kita akan mementingkan bahwa dunia ini adalah fasilitas untuk ibadah, pulang ke akhirat insya Allah menjadi berkah, menjadi manusia yang soleh dan solehah. Demikian Al-Fakir mengajak, yuk sekali lagi syukuri apa yang Allah berikan. Mari kita merenung. Sahabat ingin mengajak dan berpamitan, baju rapih tandanya sopan. Insya Allah kita berjumpa lagi minggu depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.